Hari ini gue kedatangan Mas Helmy Yahya. Kita akan belajar banyak sama Mas Helmy hari ini. Karena ini aku dapat banyak hal nih dari konten-kontennya Mas Helmy nih. Ada beberapa poin aku mau elaborasi sebenarnya. Karena ada beberapa yang kayaknya perlu dielaborasi lebih lanjut nih. Nggak gitu. Karena pelajarannya menarik gitu. Angle-nya seru nih. Ini contoh ya. Apa? Mas Helmy pernah bilang, jadi orang yang baik dan jujur belum tentu mendapatkan yang Nih ada yang sabotase nih. Ternyata gue tuh nggak sebaik itu. Kok gitu tiba-tiba mati lampu? Mati lampu? Oke, jadi kita lanjut di teras. Karena tiba-tiba mati lampu. Oh tadi diambil. Kita tayangin tadi. Ini mesti yang nonton banyak. Seru. Karena kita dapat laporan dari Pak RT tadi pas mati kan GA kita nanya, Pak RT ini mati lampu tuh, kata Pak RT ada teman kita public figure juga habis bikin acara. Terus acaranya banyak pakai genset ya. Tadi gimana ceritanya? Terus lagi nyebutin genset biar aman, PLN dimatiin dulu. Oh padahal kita kenal juga. Tapi nggak apa-apa. Jadi podcastnya Radit tidak akan terhenti oleh PLN. Siap. Tapi seru nih, kita di luar. Oke. Mau lanjut tadi pertanyaan tadi. Kata Mas Helmy, jadi orang yang baik dan jujur belum tentu mendapatkan yang terbaik. Ya. Jangan jadi hanya paku lurus yang bisa dipukul. Ya. Nah itu gimana tuh maksudnya? Ya kan kalau yang bisa dipukul paku lurus dong. Kalau paku bengkok kan mana bisa. Artinya paku jangan bengkok itu dicabut apa? Apa jangan? Ya, jadi terjadi lurus-lurus. nih. Terjadi nih kadang-kadang orang yang baik di satu di satu institusi, di satu perusahaan itu dianggap, kalau dia lurus nih ya, kalau di perusahaan itu atau di lembaga itu banyak yang bengkok, itu pasti nabrak. Oke. Ya. Ini gue nggak menyindir dulu gue pernah di mana tuh. Jadi kalau kita lurus, temen gue nih, Sudirman Said kan temen gue tuh, temen gue sekelas. Jadi kalau kita lurus nih, Mi, yang zigzag pasti nabrak. Kalau udah terlalu banyak yang belok-belok di satu mana, di perusahaan atau apapun, itu kan pasti terganggu oleh adanya yang lurus. Ya udah yang lurusnya dicabut. Karena sekarang kayaknya itu orang yang lurus itu makin lama makin sedikit. Bener. Ini yang kita harus perbaikin. Karena ada institusi yang benar satu itu malah dimusuhin rame-rame. Iya. Karena dia benar sendirian. Tapi itu tantangannya berarti ya, Mas. Oh iya. Tapi kita kan harus berubah lah. Gimana caranya ya? Tapi ya itu makanya kita berharap betul ya? dari pemerintah yang baru ya. Untuk konsisten. Ini nih, kita mineral punya, komoditi punya, populasi itu kan jadi aset sekarang. Kita 280 juta. Jadi kalau kita bikin apa aja, itu kan pasti banyak yang beli. Nih, kayak Cina, kenapa unggul? Kenapa produknya murah-murah? Dia sekali bikinnya banyak, Dit. Mikirin untuk 1,4 miliar. Jadi kalau kita produksi itu kan cost per unitnya jadi murah dong. Iya, economies of scale. Itu economies of scale. Iya, jadi menurut saya itu yang harus dilakukan. Ya, jadi menurut saya apa yang kita kurang adalah orang-orang yang mendapatkan amanah itu yang harus yang jujur, yang lurus. Kan indeks persepsi korupsi kita kan kecil banget ya. Jadi artinya indeks persepsi korupsi itu adalah hasil dari survei mewawancarain calon-calon investor. Nah itu IPK itu. Nah kalau makin kecil artinya kita tuh tidak dipercaya oleh investor. Makanya investasi yang masuk di Indonesia kecil banget dibandingkan negara-negara lain. Lu lihat ini sekarang. Kita merayu tim Cook supaya invest saja. Apple. Wah berat banget Apple. Ya kita lihat sekarang Teslanya kemana. Kita lihat sekarang mereka ke Vietnam, mereka ke Malaysia. Karena itu. Karena gini, kalau misalnya tidak ada kepastian hukum, terus orang tahu itu banyak suap, banyak korup, jadi kayak dia nggak tenang, namanya bisnismen ya nggak sih? Iya dong, lo mau invest tapi di lokasi itu banyak yang main, izin susah karena banyak yang main, lo mau? Kagak lah. Iya, karena duit kita ditaruh bisa terjadi apa aja. Apa ya? Karena aku tahu Mas Helmy itu sering ngajar, ya kan? Di kelas pasti kan banyak murid yang suka nanya dan lain-lain, terus Mas Helmy juga mengamati. Sebenarnya apa sih kesalahan pebisnis pemula? Itu yang paling sering kelihatan. Oh banyak banget ya. Apa yang paling basic? Karena sekarang itu kan terjadi zaman medsos menggila ini. Itu kata temen gua Gita Wirjawan, nih negeri ini rusak setelah ditemukan tombol like sama share. Oh ya? Iyalah, like, share, komen. Ya kan? Iya lagi. Jadi seolah-olah tuh orang tuh ngadu banyak-banyakan like, ngadu banyak-banyakan views. Padahal kontennya kan belum tentu itu, belum tentu benar. Ada post truth juga post truth, betul. Ya, jadi
terjadi lompatan tuh, terjadi yang flexing. Wah, ada orang yang cepet banget kayanya gitu kan. Dulu 2 tahun yang lalu tukang ngamen, sekarang menikahin apa gitu ya. Punya mobil-mobil sport. Yang hebat tuh Radit tuh, nggak suka bisnis tapi kaya sendiri, gue bingung tuh. Semoga nggak ada babi ngepet di belakang. Pesugihan, aku pakai pesugihan digital gitu. Jadi, tapi artinya apa tuh maksudnya? Artinya apa? Orang banyak lompat kepengen cepet kaya. Ya, cepet kaya. Wah, murid-murid saya banyak tuh. Wah, kadang-kadang kaya ya bisa masuk ke itu ya, ke tren itu. Tapi tidak itu tuh, tidak lengkap. Nggak ngerti literasi keuangan. Ya kan, tidak ngerti bagaimana untuk memanage perusahaan ke depan, bahwa perlu terkoneksi dengan investor, ya, bahwa perlu human resource itu mengatur karyawan itu perlu. Murid-murid saya banyak yang udah sampai 100 M mentok. Omsetnya 100 M? Mentok. Nggak bisa naik lagi? Nggak bisa naik lagi. Kenapa? Kadang-kadang dia bikin perusahaan tuh dia sendiri. Semua sendiri, ide sendiri, dibikin sendiri. Centang Prenang tuh nggak karu-karuan tuh, ya kan? Nggak karuan manajemennya, jadi begitu udah gede dia bingung tuh untuk skill up gitu, karena kadang-kadang nggak punya second man-nya juga, semua dikerjain sendiri. Ya, jadi level tertentu iya, tapi begitu dia bertahan, murid saya banyak bertahan di omzet 10 miliar sebulan, bertahun-tahun, 3 tahun gitu. Dia sih happy, ya dia happy karena dulu mulai dari nol. Ada yang modal cuma 500.000, sekarang omzet 10 miliar. 3 tahun udah happy dong. Tapi jangan lupa bahwa lihat ya sekarang dana-dana dari luar, terutama dari China masuk. Gue bilang lu nggak bakal sustain lo. Akan datang kekuatan, lu hebat bisa ditiru. Apalagi yang entry barrier-nya itu rendah. Orang bisa tiru lah. Orang bisa tiru dengan kapital lebih banyak, dengan skill lebih banyak, dengan pengalaman yang lebih dalam. Ya, jadi kan kita ada gula ada semut dong. Ya, begitu bagus marginnya pasti masuklah semut-semut itu. Disikat ini orang. Semut gede nih, semut rang-rang. Bayangin tuh. Jadi banyak akhirnya tidak sustain. Tapi kalau cara mengidentifikasi, misalnya katakanlah omset 10 M nih. Dia punya pemilik bisnis. Kalau Mas Helmy sebagai pengajarnya, apa yang diidentifikasi dulu supaya dia bisa ngelebihin batasnya dia ini? Apakah Mas Helmy menawarkan coba lu cari produk baru atau apa yang diberesin tuh? Ya sebelum ke sana di internal dulu dong. Lu kalau nggak jago ya belajar. Ini ada yang HPP jangan ngerti, Dit. HPP, COGS. Itu harga pokok penjual COGS saja. Ya, COGS saya nggak ngerti. Kita bilang COGS, dia bilang Children of Gods, lu bayangin aja. Zaman dulu kan gitu. Ini kalau lo kenal tuh umurnya udah tahu tuh ya. Jadi bayangin tuh, dia HPP nggak bisa hitung, dia berdagang. Dulu mah untung karena marginnya tebel. Tapi lama-lama kan menipis dong. Begitu saingan makin banyak, supply makin banyak, kan harga pasti makin turun. Ya, jadi dia nggak tahu, kadang-kadang dia udah mulai rugi atau apa. Jadi pengetahuan tentang literasi keuangan. Gue tuh kan jadi juri Wismilak Diplomat Success Challenge ya. Tiap tahun gue ketemu 24 orang, terus ke 12 besar. Itu rata-rata nggak ngerti itu COGS. Ngitungnya salah. Nah, ini maksudnya jadi juri lomba bisnis ya? Iya, lomba bisnis. Yang kayak Shark Tank gitu kah? Iya, kayak Shark Tank yang Diplomat Success Challenge. Udah tahun ke-15. Dan itu pun juga banyak yang nggak tahu apa itu basic banget. Iya, padahal bisnisnya udah jadi deh. Udah jadi, bayangin gitu ya. Dia mana capex, mana opex, dia nggak paham loh. Terus privé, privé mah langka mereka tahu. Jadi lo digaji, enggak coach? Oh iya, ya tapi semua kebutuhan rumah tangganya, termasuk kenakalannya mungkin dibebanin di perusahaan. Lu gila lu. Iya, maksudnya expense pribadi nyampur. Bagaimana bisa diukur? Betul. Performance sebuah perusahaan. Jadi saya pikir bisnis proses itu harus paham. Iya, lu jual ide. Iya, lu jago konten untuk promosi. Tapi jangan lupa dapur lu rapiin dong. Soalnya satu saat lu butuh dana, butuh modal. Entah itu dari investor, entah itu dari bank. Ya, entah lu dari family and friends. Pasti diminta hitung-hitungan. Ya dong, orang kalau mau invest kan, ini untung kan nih? Bener. Duit gua kembali nggak nih? Bener. Ya kan, naik nggak nih investasi saya? Kan gitu. Artinya kalau kita nyiapin itu, nanti ada orang mau invest, dia juga jadi nggak ngelihat ini dipakai buat rumah tangga. Masa perusahaan yang mau gue invest? Nah itu, gini, gitu kan, itu kita bersihin dulu. Makanya kalau lu nggak punya kalian itu, ya rekrut orang dong. Rekrut CFO.
Kalau untuk yang lain-lain, lo cari mentor. Oke. Ya, semua orang-orang hebat tuh punya mentor. Oh, ini seru banget kita ngobrol ini. Seru lah. Cara dapat ini mentor. gara-gara mati listrik. jadi, seru. jadi panas gitu loh. Seru. Iya, iya. Cara dapetin mentor gimana? Banyak hal ya, lo lihat. Ya, mungkin lo ketemu di mana gitu. Di acara seminar-seminar. Nggak gampang juga. Kan saya punya mentee itu. Mentee itu orang yang saya mentorin. Yeah. Murid. Yang ikut-ikut seminar gue mungkin ada 3.000 Rin. Dan banyak banget yang minta gue jadi mentor. Gue milih juga. Kalau cuma DM, Pak Helmy boleh nggak ngikut saya? Lu siapa? Iya benar juga sih. Butuh waktu panjang banget. Gue belum kenal dia, cuma nge-DM doang. Iya. Kalau udah ketemu ngomong, gue udah tahu, ini anak bohong, ini anak punya potensi. Saking seringnya gue dibohongin, termasuk oleh murid gue sendiri. Maksudnya dibohongin murid tuh gimana tuh? Kayak... Ya dikasih amanah nggak jalan. Kadang-kadang gue invest, ngaco, ada yang kabur. Cara taunya gimana ya? Aku tuh tahu nggak? Aku tuh punya krisis kepercayaan itu, Mas Helmy. Kalau diajakin bisnis, orang kan banyak juga yang datang ke aku bilang, bisnis bareng yuk. Aku tuh selalu nggak pengen, karena aku punya krisis kepercayaan itu. Pernah ditipu? Pernah, dulu banget sih pernah ya. Yang aku nggak tahu duitnya kemana nih. Alhamdulillah sekarang nggak. Karena aku sendirian sebenarnya. Nah, tapi gimana caranya kita tahu ini orang benar? Itu kan yang paling susah. Butuh waktu lama ya. Harus dicoba. Gue pernah bikin konten tuh. Kalau kita ngomong agama nih, Umar bin Khattab kan pernah bikin tuh. Kita cek tuh. Orang ini punya jujur apa enggak? Bisa dipercaya apa enggak? Yang penting kan bisnis itu kan saling percaya tuh. Satu, cara ngeceknya. Ajak perjalanan jauh deh. Oh, ini seru kita, nih. Ya, kalau ajak perjalanan jauh kita tahu aslinya orang. Apakah dia egois? Apakah dia ternyata suka sesuatu yang melanggar agama, yang nyaman-nyaman aja? Apakah dia ini, apalagi ya, nggak sabaran, emosional, atau adiksi sesuatu? Adiksi sesuatu yang nggak nyaman untuk bisnis. Lu kalau berjalan jauh, kalau kita ketemu cuma di hotel, meeting di mall, rambut apa misalnya wangi-wangi ya kan, di kafe-kafe itu all good. Tapi kalau ajak berjalan berapa hari kayak udah ketahuan lah, nginep gitu ketahuan. Itu nomor 2, seru. transaksi lah. Transaksi gimana maksudnya? Mungkin lo cek tuh, apakah dia tuh pernah punya record nggak bayar utang? Apakah dia punya record pernah bohongin orang? Berarti kita nelpon orang yang pernah nanya kerja orang lah sekitar dia. Iya. Kita tanya, temen lu deket sama siapa? Tanya tuh, nguber tuh. Oh, lu dulu kuliah di mana? Oh, Trisakti nih misalnya. Angkatan berapa? Cari itu. Bener. Oh iya, itu penting itu. Yang ada itu kita kadang-kadangnya udah tanda tangan akte, udah invest, orang ini kagak invest, berisik lagi. Ya kadang-kadang kalau bikin PT ada setoran. Oh iya setoran, kadang-kadang dia nggak nyetor, kadang cuma 10%. Paling berisik lagi. Itu pengalaman nih. Nomor 3 nih dari gua, datangin rumahnya. Hah? Datangin rumahnya? Ya ketahuan. Orang kita ketemu di mall-mall keren, wangi. Dan dilihatin dong di rumahnya gimana berantakannya. Apa mejanya dia. Kalau gua masuk ke WC-nya. Masuk ke WC-nya? Ya. Kalau WC-nya jorok pasti orangnya jorok. Oke, make sense ya. Oh iya, orang Jepang begitu loh. Orang Jepang kalau dia partneran dia cek WC. Makanya waktu gue jadi dirut TVRI, pertama yang gue lakukan WC-nya harus bersih, terutama WC yang di lobi itu. Wah, gue sebelum waktu gue baru jadi dirut, itu turun dari mobil pesingnya udah inilah. Yang bener TVRI yang sini kan Senayan kan? Ya, TVRI kan cuma itu doang. Iya bener. Lokasi mas Senayan. Jadi kayak gitu penting tuh. Bagaimana dia bersikap sama stafnya dia. Oh itu penting. Sama pembantunya dia, sama sopirnya dia, sama pasangan hidupnya dia. Itu penting. Jadi kita cek semua. Jadi kalau misalnya Mas Helmy mau punya partner, itu due diligence itu lama. Oh iya, gue kan sekarang bikin namanya venture builder ya. Venture builder itu bukan venture capital. Kalau venture capital invest, masuk, dipoles-poles, begitu jual naik, jual. Gue namanya venture builder. Apa nih? Gue nge-build supaya perusahaan-perusahaan itu, gue udah 7 nih perusahaan, supaya bisa di scale up. Gue rapiin, keuangannya ya kita rapiin, perpajakannya kita rapiin, strateginya kita buat, digitalisasinya kita buat, untuk nanti dicariin investor. Nggak harus IPO, tapi Mas Helmy invest juga kah? Atau Nggak. Supaya gue netral. Kalau gue invest itu pasti neken tuh. Belilah semurah-murahnya, jualah semahal-mahalnya, dan gue nggak peduli. Yang penting investasi gue meledak.
Oke. Lo tau nggak ada satu tuh. Yang ini kan ada gua, ada bini gua. Bini gua itu mantan dirut satu perusahaan asuransi besar. Oke. Jadi dan dari nol tuh. Oke. Jadi pengetahuan operasionalnya udah inilah, udah hatam lah. Kalau saya kan lebih kepada street fighter. Yang dulu berbisnis, ditipu segala macam, gue kenyang tuh. Dan gue partner lagi sama Chandra Ming. Chandra Ming itu dulu yang bikin Jobs.DB. Tahu yang Jobs kemudian DB? ada Job Street, itu dia tuh. Oh, Lina. Iya, Lina dari Job Street ya kan? Iya, ada Suka nawarin kan? Aku Lina dari Job Street. Itu dia tuh. Oh, dia. Nah, kemudian kan dibeli oleh perusahaan Australia, Six, gitu. Nah, sekarang bikin sama gua Job Seeker. Dia pengalaman dia gila dulu. Dia pernah jadi 75 venture capitalist gitu-gitu. Nah, kita bertiga tuh. Nah, coach, tahu nggak satu yang lucu masuk di binaan gua? Gimana tuh? Hubungan dia suami istri harus bagus. Kalau istrinya ikut, kita harus ketemu suaminya. Kalau suaminya ngikut, kita harus ketemu dengan istrinya. Oke. Ya, kenapa? Karena menurut ini kan intens banget nih. Gue sekarang punya, kalau gue sebut ada ayam geprekin ya. Itu mungkin akhir tahun ini udah ratusan miliar lah itu omsetnya. Cuma di gerobak doang. Kita harus ketemu tuh dengan keluarga-keluarganya. Lu capek banget loh. Lu ngebina satu orang pengusaha yang urusan rumahnya nggak beres. Itu bisa kita ya nggak jalan. Kenapa? Ada urusan di rumah tangganya. Kita lagi ngebina juga ada suami istri punya mesin laundry jualan. Istrinya selama ini di rumah jaga anak, sekarang libatin. Happy banget, full speed. Karena padahal kan banyak orang yang bilang kalau berbisnis jangan sama keluarga, sama pasangan. Itu berarti enggak ya? Enggak semuanya begitu. Oke, I see. Kalau menurut gue sih happy wife, happy life. Oh, iya dong. Itu bagus tuh. Iya. Terutama bini lu seneng banget. Benar, dia pasti seneng nonton ini. Jadi kalau istri kita happy, kita pasti berbisnisnya happy juga. Nomor 2, how can you be a good businessman? Kalau urusan rumah lu aja nggak beres. Bener. Oh iyalah. Gimana mau ngatur orang? Ngatur keluarga aja nggak bisa. Iya, paham. Nah, jadi ajak istri lo, minimal kasih tahu, komunikasi. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Menarik loh. Menarik. Jadi lebih gampang. Dan istrinya tuh kadang-kadang kita kan, wah lo orang perempuan ngerti apa kagak. Oke. Ya, jadi menarik. Tapi kalau trade apa yang Mas Helmy lihat kan berarti kan si venture ini dia ngeliatin founder-foundernya kan, founder yang punya bisnis ini. Iya, haruslah. Mas Helmy lihat nih cocok sama gua. Biasanya karakteristik apa yang langsung kelihatan gitu bahwa ini akan sukses meskipun bisnisnya masih kecil banget. Tapi kita bisa lihat, oh karakternya gini nih bisa nih gitu. Itu apa yang paling kentara tuh? Apa ya? Humble. Attitude. Oh, attitude tuh penting banget ya. Oh, kalau gua bener ya. Lo mau pinter, mau cakep, kalau attitude lo hancur, nggak usah deh. Makanya gue selalu ngomongin Raffi itu the best. Bener. Contoh yang baik ya. Kan baik kita tahu sih. ya Raffi itu. Kenapa perusahaannya udah hampir 4 triliun sekarang, valuasinya? Rans gitu. Kenapa? Cakep iya. Ya kan? Kalau pinter, iya. Tapi kan yang pinter kayak Raffi banyak lah. Yang cakep kayak dia adalah gitu. Tapi kenapa buat Raffi hebat? Karena humble-nya. Sama siapa aja ditolong, apalagi sama senior. Itu yang membuat Raffi hebat. Lagi-lagi attitude. Lu kebayang lu hebat, lu pinter. Diundang lambat. Ya kan, enggak sopan. Bener. Sama senior, lo harus sopan sama senior. Lo kalau nyari investor yang kaya-kaya punya duit itu orang tua, itu disebut dengan old money. Kalau yang nyeleksi itu anak muda, dunia yang tua-tua itu. Ya jangan, wah gue tuh paling banyak ngomong itu tuh. Ya lo harus respect. Ya orang tua kuno, ya kan jadul. Ada yang masih bawa sisir gitu, jangan lo hina gitu. Iya, bahasanya nggak nyambung. Ada masih bawa sisir. Oh iya. Ada yang masih pakai komunikator. Iya, ada yang masih handphonenya Nokia, jangan lo hina. Iya. Duitnya dari mereka lo. Bener. Tapi Mas Helmy ngelihat perbedaan generasi ini, terutama kalau kayak kita ya, yang kita masa mudanya itu pas zaman kita sekolah, kita nggak ke-expose sama internet tuh SD, kita nggak tahu nih barang apa ya kan? Beda banget. Ada perubahan nggak di antara minimal karyawan lah ngelihat Gen Z yang baru masuk ini, kok ternyata beda ya trade-nya atau cara kerjanya itu berasa nggak? Jadi dulu gue waktu di TVRI kan yang PR gue paling besar kan itu. Apa tuh? Ada 72% non-milenial. Yang tua-tua maksudnya? Tua-tua banget. Oke. Ya, orang-orang yang kata Najwa Shihab yang terlalu senior gitu, yang tinggal setahun lagi pensiun, 2 tahun lagi pensiun. Oke. Ya, tapi dominan karena jabatannya.
Oke. Ya, dan anak mudanya 28%. Gak nyambung tuh. Nggak Saling nyambung ya? katain. Oh ya? Iya dong. Biasanya saling apa yang diproteskan dari? protes? Kalau orang tua kan dikatain jadul, bahasanya masih yang Kaku-kaku. bukan ngatu lagi. Yang anak sekarang aja udah nggak kenal tuh, mengejawantakan. Gitu. Mengejawantahkan. Gayung gitu. bersambut. Iya. Iya. Sekapur siri. Wah, sekapur siri dong. Gitu. Ya, selayang pandang. Itu istilah-istilah orang lalu tuh. Oke. Apalagi gue di TVRI dulu ya. Jadi menurut saya dari situnya tuh. Jadi nggak nyambung, merasa hebat padahal dulu. Merasa paling pinter dulu. Ya, betul. Jadi sementara anak muda kritiknya apa? Nggak sopan. Nggak sopan anak sekarang. Duduk kaki ngangkat ya. Dia nggak peduli tuh. Orang tua kalau salah dia protes di muka umum. Which is bagus nggak tuh? Enggak. Sebenarnya enggak Enggak justru dong. ya. Gua udah bilang tuh. Karena harus hati-hati ngomong Terus gitu. hati-hati. Oh, iya. Jadi kalau lo gimana supaya disaingin bos tuh rumusnya ada tuh. Jangan lebih pinter, lebih hebat, lebih keren dari bos. Oh gitu. Iya. Oke. Nomor 2 nggak boleh macarin pacarnya bos. Itu konten gua. Bukan anak ya, tapi pacarnya bos ya. Bukan nggak boleh macarin anak bos, tapi pacarnya Oh, bos. tapi kalau dapat restu sih boleh-boleh aja. Jadi kalau orang senior kita, pemimpin kita, betul lu puji. Oke. Tapi kalau betul, kalau dia salah, jangan dihajar. Wah, dia pasti marah lah. Oke. Dia tahu dia salah, tapi dia marah lah. Malu, gengsi. Malu lah. Jangan mempermalukan pimpinan. Jangan mempermalukan siapapun di muka umum. Siap. Itu apa tips untuk apa sukses lo ya? Oke. Jadi kalau bos kita salah, semua masalah komunikasi. Oke. Bos, mohon maaf bos, boleh ngomong nggak? Datengin kantornya. Ah. Yang tadi itu kayaknya beda loh bos, faktanya sekarang. Iya kan gitu kan? Kayak udah nggak cocok deh. Ngecek bos, ini datanya bos, gitu. Nah, yang salah Gen Z suka gimana tuh memang? Lah itu frontal-frontal aja. Kalau disalahin aja, emang gue salah apa? Ya Allah. Ribut nanti berantem. Cranky. Kan strawberry generation ya. Oke. Terutama Gen Z itu cranky. Jadi apa strawberry lah, keren, merah, bulat, dipencet lembek. Oke. Dimarahin keluar. Oke. Ya, komunikasi nggak lancar. Iya, kan? iya. Dia dikasih perintah, dia nggak bilang sama bosnya. Padahal kalau dia bilang mungkin ada solusi. Gitu. Pengalaman minim. Oke. Attitude parah. Mau cepet. Iya, iya. mau lompat gitu. Kayaknya itu gara-gara memang konten banyak sekarang kita ada feeling bahwa semuanya harus cepet gitu, harus instan gitu. Satu, nomor 2 parenting. Helmi Yahya bisa begini, bapak gua pedagang kaki 5. Main pukul dulu. Oh iya. Mau gue juara umum nggak pernah dipuji tuh. Oke. Iya, ini belum juara umum aja dapat Rubicon loh. Ya apa sih lo? Lah iya. Ngerti gak lu? Ini gue nyindir siapa ya? Naik aja boro-boro gitu. Naik percobaan tuh dapat Rubicon, men. Tapi memang itu kali ya. Mungkin yang dulu dilakukan tuh jadi kita jadi. Iya. Kan selalu ada kan. Jadi masa susah melahirkan tokoh hebat. Oke. Betul? Oke. Tokoh hebat akan melahirkan kejayaan. Oke. Kejayaan akan melahirkan tokoh yang lembek. Oke. Ya, tokoh yang lembek akan menghasilkan zaman susah lagi. Zaman susah akan menghasilkan orang hebat. Gue kan lama susah. Gue ditanya, Mas Helmi, sekolah mana sih yang membuat Anda berhasil? Gue bilang School of Sorrow lah. Sekolah penderitaan. Oh, School of Sorrow. Oke. Gue dulu jalan kaki sama Mas Tanto. Ke kursus itu bolak-balik, kursus bahasa Inggris 30 kilo. Gue kelas 1 SMP, lu bayangin. Temen gue main gundu, main di kali, gue nggak bisa. Gitu loh. Jadi temen gue apa gitu, gue jalan kaki. Nggak punya duit. Iya. Sempak cuma 1 gue dulu. Oh, iya. Sepatu jebol. Cewek nggak ada yang mau sama gue. Sekarang nyesel semua tim dalam gue. Tapi anak gue, kan gue nggak mau dong. Kan dia bilang, bukan gue aja. Gue kan masih oke lah ya. Yang lain, saya nggak mau anak saya semenderita kayak gue. Cukup apa aja. Nah, itu kan kadang gitu tuh. Itu hasilnya itu. Gen Z itu. Ini ada satu dialog antara ibu sama anak. Satu hari ibunya ngomong, kamu kok ini bang, dia manja banget, suruh ini nggak bisa, ini Simbo. Kenapa sih kamu ini? Gitu. Anaknya bilang, mah, kalau mama mau ngeritik produk, jangan produknya, pabriknya dong.
Oke. Play dong. Iya benar. Pabriknya siapa? Ya ibunya sendiri lah. jadi dia menyalahkan ibunya juga. Iya, tapi dengan cara kayak gitu. Maka kalau Oke. ngerti produk nih, yang dikomplain produknya atau pabriknya? Oke. Ya pabriknya dong. Benar. Ya, Jadi artinya kalau punya anak yang manja, yang nggak bisa kerja segala macam, ya kita harus lihat balik dong. Iya dong. Oh, I see. Yang Sanas di konten gua bagus banget tuh. Jadi dia bilang I see, I do. Dia lihat dong, bapak ibunya kayak apa, walk the talk apa enggak? Iya. Gitu loh. Iya. Jadi walk the talk. Jadi mereka tuh cuman mencontoh. Nah, tapi gini, kan Mas Helmi dulu susah lah School of Sorrow ini ya. Iya, susah banget lah. Susah banget. Iya. Sekarang dalam posisi yang lebih baik pastinya. Iya. Punya anak. Iya. Nah, itu gimana? Pasti kan kita ada rasa bahwa Ya nggak sesadis dulu sih. Dulu kan gue dipukul-pukul. Sekarang anak gua sih gue jadiin lah ya. Oke. Nih contoh. Contoh. Kan udah nih. Gue kan suka traveling. Oke. Traveling gua sama bini gua. Umur gua 61 deh. Dulu susah. Sekarang gua enjoy life lah. Oke. Gue traveling. Gue pasti bini gua terutama bisnis kelas. Iyalah. Bisnis kelas. Terbangnya bisnis kelas. Iya. Oke. Anak gua ekonomi. Oh. Dari umur 4 tahun ekonomi. Aduh, aku pengen banget kayak Oh iya, gue bilang lu gua ajak aja udah bagus. Iya, udah bagus loh. Bener. Papa aja umur 21 baru naik Terus pas pesawat. awal-awal misahin dia ke ekonomi. Tega-tegaan memang. Tega-tegaan. Oke. Apalagi bini gue, Pak gimana gitu. Yang kita keluarkan kalau bisnis kan duluan tuh. Kita tungguin dia keluar gak ya, keluar juga. Baru dia keluar. Ya itu salah satu tuh. Oke. Baru pas dia keluar bilang, makanya kerja gitu. Enggak juga. Dia udah tahu lah. Dia tahu. Yang Oke. kaya kan bapak lu, bukan lu gitu. Bener. Ya, tapi kan saya untuk pendidikan mereka. Dan saya nggak pernah mau ngasih lebih. Apalagi bini gue. Nggak pernah ngasih lebih. Kalau dia minta apa-apa ditanya ini untuk apa. Dan kami tidak akan memberikan sesuatu yang belum dia perlukan. Beda dengan yang dia inginkan dan dia butuhkan. Kalau untuk kebutuhan dia, wah no limit lah. Mau sekolah di mana kita bayarin. Terutama pendidikan. Ya pendidikan. Tapi wah tiba-tiba dia minta apa gadget yang terbaru. Yang kemarin masih ada. Gitu. Kalau uang saku gitu ada budget juga. Iya ada budget. Dia anak gue yang terakhir Azura kan akhirnya kuliah di ITB. Ke Jatinangor. Oh. Ya udahlah, flat udah kita sediain. Dia harus bikin request tuh RAB. Wah, seru banget. Tulis tuh RAB, lo tulis. Untuk ini berapa, untuk pulsa berapa, untuk harian berapa, untuk beli sayurnya berapa. Make sense nggak? Make Kita sense apa lihat. enggak? Jur, ini belum dulu ya, gitu. Tapi jadi melatih mereka buat bertanggung jawab. Oh iya, berarti mereka untuk ngitung. Bener-bener. Iya, jadi kita nggak mengabulkan semuanya tuh. Betul-betul. Enggak. Nah, sekarang Mas Helmi juga ada perusahaan media, aku kan sempat mampir Ya, juga tuh. R66. Itu apa challenge-nya nih sekarang? Terutama media itu kan banyak dipenuhi anak-anak muda terutama. Iya. Itu kan hal baru lagi buat Mas Iya, Helmi. sangat-sangat. Itu gimana Perusahaan cara saya kan masuk? termasuk dulu ya, kita duluan lah. Oke. Ya, saya pikir dengan Dedi aja mungkin duluan gua tuh. Oke. Ya, saya dapat investor dari Sol Venture, Pak Bong Chandra, saya dapat investasi juga dari Topet. Oke. Itu lucu tuh. Gimana tuh? Akte belum berdiri, belum tanda tangan, gua udah dapat investasi. Gimana caranya itu? Kok bisa? Network berarti ya? Oh iya, dan sama kepercayaan. sama trust. They buy my name. Yeah. Ada Helmi Yahya mereka masuk. Helmi Yahya mau bikin perusahaan media gitu? Iya, gitu? media. Oke. Udah tahu itu baru kita habis kena pecat TVRI kan. Wah, nama gue lagi harum-harumnya tuh. Mana ada orang dipecat namanya makin harum. Itu cuman Helmi Yahya tuh. Bener sih. Everybody trust, everybody mungkin simpati juga ya. Oke. Itu tapi lambat laun, muncul anak-anak baru ya dengan ide yang lebih cemerlang, lebih out of the box. Memang sejatinya begitu. Nah, saya tuh senang banget sekarang muncul ya. Kemarin ada anak-anak PH muncul mau gue, wow, Om Helmi, senang banget Om Helmi saya muncul. Iyalah, gue suka banget lah. Nah, tapi saya bilang mari kita jadi konten kreator yang bertanggung jawab. Oke. Enggak flexing ya. Enggak memfitnah-fitnah, enggak mempelintir-pelintir. Jangan hoax. Oke. Itulah sebabnya saya karena udah senior, saya kemarin dikasih amanah menjadi ketua Asosiasi Konten Kreator Asosiasi Indonesia. Konten Kreator. Ya. Oke. Ya, kreator konten lah bahasa Indonesianya. Oke. Ya, jadi kemarin kita diundang oleh Kementerian Ekonomi Kreatif tuh. Oke. Karena harus diatur nih, karena fungsi kreator konten ini kan dahsyat. Dahsyat lah. Ini yang bisa membuat hoax, di mana bisa membuat kita ribut lah. Artinya bisa terjadi di masyarakat apapun. Lah di Indonesia kita pecah belah lah. Oke. Sekarang ini saling fitnah, saling hoax jadi apa sampai sekarang.
Makanya gue tuh begitu diminta, I'll do it. Ya, ini kita harus menjadi kreator konten. Gue harap Radit juga sangat bisa membantu. Nggak harus begitulah nyari duit. Ada caranya lah. Kita mari. Ethics ya, ada etik. Ya, ada etika, ada pembinaan juga. Positif lah. Kita nih ribut, ya Allah, wayang diributin, azan diributin, apalagi diributin. Itu lo lihat ya di X ya, dulu Twitter, yang trending topik tuh lucu-lucu judulnya. Apa tuh? Aku macam-macam aja lah. Udah jarang sih main. Iya, jadi Twitter. Maksud gua tuh, mari kita sesuatu yang lebih positif lah. India udah mendaratkan ini ke bulan, Cina apalagi, Elon udah mau ke Mars gitu. Kita masih ribut di sini aja. Kayak ada aja yang diributin tiap hari ya, aja. Kalau menurutku. Jangan-jangan memang ada yang campur tangan. Supaya Indonesia distract ya. Gak baik-baik aja gitu. Ya, makanya saya bilang oke deh, kita rapin deh. Maka gue berharap banget ya di media ini yang gue tahu yang nonton banyak kreator konten, ayo dong kita bersumbangsi untuk negara. Nyari duitnya gampang lah nanti. Berarti memang kalau menurut Mas Helmi sendiri, bisnis media, bisnis konten, itu akan lebih gede atau gimana nih? Oh iya, akan makin gede. Media-media konvensional udah pada rontok kan, TV-TV udah pada berguguran gitu. Kan biaya iklan kan tetap tinggal shifting sekarang. Dari televisi, FTA terutama free to air sekarang udah geser ya. Sinetron-sinetron dulu di TV-TV yang free to air sekarang udah jadi series di di video ya, di OTT gitu. OTT ya. Jadi menurut saya sih ya orang beriklan tetap beriklan, Dudit. Tapi emang udah geser ke digital. Udah ke digital. Jadi tinggal kita menyambutnya. Wah, saya kemarin ada anak muda, Om. Sekarang kalau bikin tuh series yang apa tuh jadi bikin series cerita misalnya 150 menit dicop-cop tuh 3 menitan. Maksudnya bikin series? Bikin sinetron misalnya, FTV gitu, dicop tuh. Ada yang produksi itu bikin 3 menit? Iya, udah mulai. Flix gitu. Oh, seru. Dan nggak boleh begini, Dit. Nggak boleh landscape. Nggak landscape, harus potret. Karena sekarang segitu malesnya orang. Ibu-ibu tuh nontonnya begini tuh. Nggak mau begini. Gila, dunia tuh berubahnya cepet banget ya. Itu mah gila lah. Dunia tuh berubah. Apa sih bedanya begini-begini? Beda banget. Tangan gue sampai injured gara-gara megang begini. Kalau begini kan enak banget nih. Iya, segitu males sih loh. Untuk begini doang. Makanya sekarang lihat, sekarang konten-konten kan rata-rata potret. Vertikal semua. Sampai begitunya tuh. Tapi emang ini perubahannya terlalu gila sih, Mas Helmi. Gila. Aku tuh masih ingat 7 tahun, 8 tahun lalu, orang mau rekam video potret gini, itu suka banyak yang marahin. Kayak, nggak kayak gitu kalau bikin konten, harus landscape, landscape. Sekarang enggak loh. Itu pasti orang tua yang ngomong. Nah, dulu tuh menjadi hal yang normal untuk ngomelin orang, bikin video potret diomelin orang, karena nggak kayak gitu kalau bikin video. Itu normal banget dulu. Sekarang itu sebelum datang TikTok, Bos. Sebelum datang TikTok, betul. TikTok kan begini nontonnya. Gue kaget. Saya tuh pernah lihat konten saya, podcast saya, yang nonton itu pokoknya milenial Gen Z. Gue kaget tuh. Yang lebih kaget lagi, kemarin saya keliling kemanapun gitu, termasuk ke luar negeri, itu orang-orang kaya loh, orang-orang hebat. Om Helmi, gue nonton videonya keren loh. Jadi orang tua sekarang udah nonton TikTok. Orang TikTok tuh gila loh. Kok bisa ya? Algoritmik. Ya walaupun orang tua yang nggak suka TikTok, dikira TikTok itu joget-joget ya. Zaman dulu ya. Ya, betul. Sekarang ada konten motivasi, ada pelajaran. Dulu mah joget-joget aja. Tapi Mas Helmi sendiri mengkonsumsi TikTok, nontonin? Oh iya. Oh iya. Gue dapat ide. Baik, gue punya 10 akun TikTok. Jangan salah loh. 10 akun TikTok. Helmi Yahya 1, Helmi Yahya 2. Oh, macam-macam. Ada namanya Helmi Yahya Motivasi, Helmi Yahya Bisnis, Helmi Yahya Official, Helmi Yahya Doang. Oh, itu channel kontennya maksudnya? Iya. Oh, tapi menontonnya dengan satu akun kan? Tapi enggak lah. Akunnya beda-beda juga. Jadi lo kemana-mana ada Helmi Yahya loh. Seru banget. Jadi gue itu yang resmi punya gue satu. Jadi gue kerjasama dengan perusahaan konsultan bisnisnya China, namanya Bosum. Itu loh yang mendukung gue untuk bawa bisnismen untuk belajar bisnis ke China. Itu Bosum namanya. Lo tau nggak perusahaan ini ya? Omzetnya di China 6 triliun. 6T, astaga. Ya, caranya itu salah satu mereka dapat duit dari online. Dari gimana, online. Jadi kalau ada orang yang ngomongnya bagus dan dia nggak mau akademisi. Dia pakai adalah CEO, C-level, manajer dari perusahaan-perusahaan hebat.
dari BYD, dari Oppo, dari Vivo, dari Alibaba. Itu yang ngonten. Oh, CEO-CEO ini Iya, dikontrak. dikontrak untuk ngonten. Iya, ngonten. Oke. Nah, caranya apa? Dia pakai promosinya itu pakai TikTok. Dia buatin tuh. Dia buatin. Ada kalau salah dia ada satu orang yang 200 juta ya. 200 juta follower. Itu sekali dia jualan apapun, seminarnya penuh. Oh, artinya produk yang dia jual adalah seminarnya. Seminarnya. Oh, I bisa see. online, bisa offline. Bagaimana membuat dia terkenal pakai TikTok. Mereka udah nguasain betul ilmu algoritmik. Kayaknya itu diterapin ke gue. Jadi gue syuting gini nih, belakangnya green screen. Lo bisa gue ngomong hal yang sama, belakang gue misalnya rumah lu. Di belakang lagi ada perpustakaan. Oke. Ada mungkin di belakangnya sawah. Ya, artinya buat background aja kan, buat ilustrasi aja. iya. Tapi kita ngajarin orang di konten itu kah atau? Iya, di konten itu. Itu buat jadi populer, buat menambah popularitas. Yang nanti akan di funnelnya ke di funnelnya ke seminar-seminar. Oh, I see. Ke kelas. Oh, itu jadi industri itu. Gede. 6 6 triliun. Anjir. Dia jual seminar di situ. Hai, saya Elmiaya, datangi saya seminar di sini. Hai, saya Elmiaya, lu mau nggak ikut gue belajar bisnis dari BYD, dari Alibaba, dari Huawei? Ini gue 17 Februari berangkat. Udah hampir penuh. Aku lihat itu lewat. Iyalah. Lewat Mas Helmi bilang, gue mau ke perusahaan ini, kalau mau kita belajar bareng gitu. Iya. Oh, itu salah satu ininya. Salah satu, ya. Oh, I see. Wah, terus aku ngelihat juga kalau di China itu, karena aku pertama kali ke China bareng si Fadil, aku udah nggak mau lagi ke sana. Kenapa? Karena pada di blok-blok semua ya, Dil ya. Nggak bisa nonton YouTube, nggak bisa nonton ini. Aduh, kayaknya kalau ke China lagi nggak deh. Cuma ternyata gila yang kita bisa pelajarin dari mereka ya. Yang itu, jualan live. Mas Helmi pernah lihat nggak? Itu ruangan semuanya live. Di sini kan udah banyak lah. Iya, ternyata di sini juga ada. Udah banyak di taman-taman gitu. Oh. Niru di sana, wah satu jembatan gitu. Gila ya mereka. Gila lah, China jauh di depan kita. Saya udah pernah ke Tencent, udah pernah ke ByteDance. Gila. Tapi kan kultur di sana kalau aku baca ya, itu lumayan kenceng tuh kerjanya tuh. Oh, iya. Mereka sampai hari Sabtu dan pulang bisa jam 9, jam 10 malam. Suruh lembur mau, suruh masuk hari Sabtu mau. Itu bagus nggak? Karena kalau kita lihat Eropa, kalau kita lihat Eropa malah kebalikan kan? Iya ya. Makanya itu gimana tuh? Eropa nggak maju. Iya dong. Bener Orang sih. China ya rata-rata di kampung kan punya pabrik. Mereka tinggal di flat sampingnya. Ada order nih, kaos kampanye, misalnya partai apa, mesen sekian ratus ribu kaos. Datangnya tengah malam, dia teng turun semua. Langsung kerjain. Mereka lembur senang banget. Coba kalau Indonesia masuk Sabtu, Pak, sorry Pak, sebelah gua ada dangdutan nggak masuk tuh. Aku pernah. Udah gitu, libur nasionalnya banyak banget. Iya, kita banyak banget. Kita tanggal merah banyak banget. Oh sih. iya, jadi menurut saya China gila, etos kerjanya gila. Aku pernah lihat satu meme orang meeting sama orang dari Eropa. Terus ada jadwal meeting sama orang Eropa, nih buat orang Eropanya. Jadi si orang Eropa ini pertama siap-siap meeting 1 jam. Habis itu meeting 1 jam, habis itu memulihkan diri dari meeting 1 jam. Jadi kayak orang Eropa tuh. Oh iya, kalau lo kayak di Spanyol, di Yunani, kan ada siesta tuh. Ya, tidur siang. Tidur siang. Jam 3, restoran, toko tutup. Buat tidur siang. Tidur siang. Di beberapa negara, di beberapa kota, gue pernah ke Pasuruan, di Aceh juga sebagian, begitu loh. Oke. Ya, kalau kita kan alasannya mau asar. Oke. Di Eropa tuh begitu. Cina mana ada gitu-gitu, bos. Gila ya. Aduh, China gila itu loh. ya. Dan maju banget, Dit. Iya sih, kita pertama kesel ya, nggak bisa nonton YouTube. Betul itu aku tuh. Ya, kan ada VPN ya. Udah bisa. Oh, VPN. Ada VPN aja udah bisa. Gua WA bisa, walaupun mereka WeChat, WA kita bisa. VPN nggak diblokir juga, nggak ada firewall gitu ya? Enggak. Jadi aman-aman lah. Lu lihat, siap. cash hampir nggak laku, Dit. Apa? Cash tuh hampir nggak laku. Cash, duit iya, cash. Dia pakainya tuh Alipay, WeChat Pay. Amerika boleh loh ngaku negara maju, nggak ada apa-apanya. Di Amerika kan banyak homeless tuh. Iya benar. Di New York ada 120.000, di LA, wah di taman-taman ada tenda-tenda. Apa orang nganggur dikasih duit? Iya. Sama mereka nggak dibeliin nasi itu, nggak dibeliin kentang. Mereka belinya drug bebas. Itu kayak itu. Di San Francisco, nih gue 7 kali ke Cina ya. 7 kali ke Cina, gue ketemu pengemis cuma 1. Itu pun bawa QR code gitu. Oh. Bawa QR code.
Iya. Beda banget ya. Oh iya. Tuh mereka ada ini nggak Maju sih? banget maksud gua. Ya, yang social point itu beneran ada nggak sih? Apa itu yang Yang kayak kalau dia buruk, social point-nya dikurangin. Enggak ya? nggak Itu tahu gua kan. bercandaan doang Ya. kali. Tapi di sana kalau beli di vending machine itu udah ngeliatin muka doang. Oh, dengan Jepang masih lebih menang Cina. Lebih menang Cina sekarang mah. Jepang kan sekarang udah sunset. Krisis populasi. Gua kan pernah ngomong tentang the death of samurai gitu. Brand-brand besar Cina kan udah sunset. Lo tahu Nissan diambil Brand Jepang, Honda, brand Jepang. Mitsubishi gimana gitu. Lo pernah denger nggak Toshiba di mana sekarang? Di mana? Ya nggak ada di mana-mana gitu. Oh, oke. Oh, Sekarang maksudnya mereknya udah nggak kedengeran. udah nggak kedengeran. Oke. Sanyo dulu kalau kita Ya, pompa. kan ada sanyonya nggak? Iya. Mas Helmi tahu nggak? Aku aja ya, kan aku lagi main musik lagi. Terus efek-efek gitar itu sekarang banyak dari China. Dulu zaman aku sekolah, kita nggak pernah dengar ada efek gitar dari Cina. Gila. Semua teknologi gila. Kita udah ke Tencent, gue udah ke ByteDance. Gila. Iya. Teknologinya gila. Gue pernah ke Alibaba ya. Itu lucu tuh. Karyawannya berapa ya? 20.000 satu lokasi ya. Itu anak muda tuh. Dia kerjanya ada yang kayak lu gini, ada yang pakai daster, ada yang bawa anak. Oh, santai maksudnya? Santai ya. Oke. Ada yang pakai kaos, ada yang pakai celana pendek, ada yang bawa anak, ada yang bawa bayi. Santai. Industri kreatif. Oke. Keren loh. Jadi memberikan kebebasan. Tapi begitu makan ya, itu diatur tuh ada jamnya. Tertib, Dit. Oh. Antri. Kita rapi-rapi tapi nggak mau antri. Kalau kita rapi, tapi sembarangan. Lu pernah ke ini nggak di serobot orang nggak? Ya itu mah. Di bandara lah. Bandara udah paling gila. sering bandara. Aku udah paling nggak ngerti aku kalau bandara. Paling pakai safari gitu. Seenaknya aja kalau Iyalah. bandara itu. Aku juga nggak paham itu kenapa bisa kayak Nggak gitu. tahu tuh. Orang Gue pernah marahin orang. Yang gue marahin apa petugasnya? Lu mau gue antri nggak ya? Kalau lu itu orang yang nyerobot lu tolak dong. Iya. Susah amat lu. Gue pernah marahin anak muda, ke belakang lu. Tapi ini kan masalah kultur berarti kan. Nah itu budaya. Nah gimana cara benerinnya? Ya saya pikir pemerintah harus hadir. Oke. Kita tuh budaya kita tuh penting tuh, Dit. Iya. Budaya itu dua loh pengertiannya. Budaya as an art, tarian, wayang, budaya. lagu. Nomor duanya itu budaya sebagai perilaku. Values. Itu yang hilang kita tuh. Antri nggak mau, gotong royong hilang. Saya di kampung ya, Palembang itu orang kalau sedekah gitu, Iya. ada mau kawinan gitu, nggak keluar duit loh. Ibu-ibu tuh masak bareng-bareng, ada yang bawa ayam, bawa beras, bawa kelapa. Sekarang Udah udah hilang ya. Budaya hormat kepada orang tua hilang. Iya, Budaya iya. malu. Iya itu lagi. Heeh. Iya. Betul. Yang korup aja senyum-senyum aja. Mas Helmi, ini kita terlalu seru nih ngobrolnya nih. Udah lama juga ya. Aku 2 poin terakhir deh. Boleh. Yang pertama, ini kan ada Fadil nih, ya. Dia pecinta MU. Hidup MU. Ini Fadil. Gimana MU sekarang? Keren. Keren. Iya memang Keren. harus begitu. Oh, betul. Gue dikata-katain orang, soalnya kalau lu masalah cinta, jangan waktu dia keren doang. Ya dong. Berarti gak keren dong sekarang. Oh iya dong. Kita harus iya, aku. iya. Kita aku dong fakta dong. Oke. Ya, Pelatih baru. Pelatih baru keren. Oke. Jadi MU ini hancur, yang menghancurkan MU lu tahu siapa? Alex Ferguson. Oh. Karena nggak mau penerusnya. Nggak mau penerusnya yang hebat. Dulu Pep itu udah standby mau ke MU. Bener lagi, baru Dia dengar ngambil teman satu kampungnya itu tuh, Si Moyes. siapa tuh Moyes? Itu yang menghancurkan MU. Tapi pas Moyes pertama kali jadi pelatih, Mas Helmi masih optimis nggak? Enggak. Wah, ini pilihan Ferguson. Enggak ini. pernah. Oh, enggak ya. Dan saya pikir yang menghancurkan MU itu Moyes, si Alex Ferguson. Karena dia bertahun-tahun di situ. Dulu dia hebat, tapi bola itu berubah loh. Bener. Filosofinya berubah. Makanya orang-orang tua itu kadang-kadang menjadi pengekang tuh dalam kemajuan. Kita jadi Kita harus tahu belajar. diri, kayak gue lah. Ya kan? Di belakang gitu, tinggal jawir, lu salah, lu gini. Iya, Mestinya iya. orang tua begitu. Iya. Ya, jadi berubah loh sekarang pelatih-pelatih baru segala. Arno Slot segala macam ya. Slot, ya. Jurgen Klopp, Pep gitu. Gila, Slot baru langsung nyetel. Gila ya, bisa gitu ya? Langsung nyetel. Nah, itu aja saya bilang nih. Untung sekarang si Radcliffe kan mempensiunkan. Udahlah, Sir Alex, lu duduk manis aja lah. Nggak usah jadi ikon, nggak usah jadi penasehat gitu. Iya, Kan dia kalau iya. ngomong pasti dengerin orang, Dit. Iya. Nah, gue seneng banget nih Amor ini. Gila loh, lo lihat ngalahin City. Kemarin lawan Liverpool mestinya menang tuh. Iya dong. Kalau yang si Maguire ngegolin itu tadi malam hidup.
Lawan Arsenal. 12 orang. Wih. MU cuma 10 orang gitu. Masih menang. Ya muncul Amad Diallo yang baru ya, Bayindir. Ya pemain-pemain Rashford yang pemalas buang. Jadi menurut saya harus pelatih yang begitu tuh. Walaupun di awal-awal kan dia mungkin lagi nyari celah. Dia coba semua tuh. Dia semua. Jadi menurut saya MU ke depan. Tapi MU mulai ini kita MU tetap MU. Nggak mungkin gue berubah ke City. Please. Iyalah. Ada yang kayak gitu Nggak ya? ada. Oh Kayaknya iyalah. enggak sih, masa? Gue dikirimin formulir mengundurkan diri fans MU. Wah, sialan lo gitu ya. Iya. Optimis berarti ya. Trust the process. Nggak, kita bukan masalah. It's not about winning and losing. No. Oke. Wah, kalau lihat MU sekarang mainnya keren lah. Keren. Kalaupun kalah keren. Wah, bergerak, ngejar gitu. Iya. Tuh Dil, nggak usah pindah ke City Dil. Nggak dia dari City loh. Mau sih. Fadil. Oke, poin terakhir. Dari tadi aku ngeliatin Mas Helmi. Jadi kita ada kreatif namanya Gilang. Dia biasanya kalau ada tamu suka nonton nih. Tapi ini matanya beda hari ini. Kenapa? Nggak tahu, dia kayak into banget, kayak nyimak banget. Ya kan? Lu kenapa lu? Hah? Tabungannya bang. Wih, ada pertanyaan nggak buat Mas Helmi? Ada satu. Apa? Aku selama ini kan ngeliatin konten Om Helmi soal personal branding. Personal branding. Di dunia yang dimana semua orang jadi media, gimana cara kita punya personal branding yang muncul ke permukaan gitu. Wih, bagus pertanyaannya. Jadi namanya personal branding itu adalah tentang diferensiasi. Bahwa komik ya banyak. Ada Panji kan beda sama Radit. Beda dengan Ernest. Beda dengan Soleh-Solin. Ya itulah yang disebut dengan diferensiasi. Saya senang banget waktu Panji ngomong sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu statementnya Seth Godin sebenarnya, bukan dari Panji, ya kan? Jadi, oh ya, Panji juga udah ngaku, tapi orang nggak peduli tuh, nggak peduli. Jadi menurut saya, mari kita mencari perbedaan-perbedaan. Lu kalau lulus sama semua, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada tawaran tertentu kalau kita sama semua. Kelakuan sama, baju sama, skill sama, gimana mau dipilih? Betul. Ya supaya orang sukses itu adalah orang yang dipilih. Gue punya duit, gue mau invest. 7 orang ini mana ya? Gue mau invest kemana ya? Gue ada job untuk apa? Misalnya stand up. Ini ada 7 komik, yang mana yang gue pilih? Jadi harus ada perbedaan. Nih di dunia MC itu banyak banget. Ada Uya, ada Mas Tanto, ada gua, ada Ferdi Hasan, ada Edwin Jody masih hidup, ada Raffi, ada Boy William, ada Daniel Mananta. Ada siapa lagi? Rezeki nggak ketukar. Kenapa? Karena diferensiasinya jelas. Kalau ada acara yang ibu-ibu pasti seneng gitu, wah di teriak-teriak, cakep, lucu, yang dipilih Raffi dong. Nggak mungkin Uya-Kuya kan? Lah iya dong. Iya dong. Artinya mereka Uya marketnya lain lagi. Betul. Kalau ada yang ngerti politik, anggota DPR, dahsyat, perjalanan mungkin Uya kepilih. Kalau wedding tuh, yang dipilih kan pasti yang ganteng, tenang, mungkin Ferdi. Tapi kalau yang ada diplomasi berbagai bahasa, ya kan, yang dipilih mungkin Tante Uya ya betul? Ya, tapi kalau dicari MC yang ngerti finance, ngerti accounting, asuransi, pernah berbisnis, pernah jadi dirut, Helmi Yahya. Loh, profesi kita sama loh MC. Betul. Ya gitu. Jadi itulah disebut dengan personal branding. Mencari pembeda. Menjadi pembeda. Lu makin jelas beda lu. Jadi orang sukses itu orang yang punya brand yang kuat dan positif. Ada yang kuat, tapi ngeselin tuh. Nggak perlu gue sebut ya. Pokoknya kalau kasus orang setuju dia kagak gitu. Ya nggak usah lu sebut, awas lo ya. Jadi belum tentu laku juga. Paham. Jadi dia harus positif dan harus kuat. Nah untuk kuat itu ya kita harus jago komunikasi. Ya kan? Kita harus, kalau komunikasi paling murah sekarang pakai medsos lah. Medsos saya itu menggambarkan siapa saya. Saya tidak akan pernah memposting sesuatu yang bukan ilmiah ya. Ada edukasi di situ, ada informasi, ada fascinating fact. Nah itu konten itu yang membentuk personal branding kita. Jadi nyatu tuh semua nyatu. Jangan salah casing. Lo minta misalnya di branding jadi orang pinter, tapi kelakuan lu kagak. Atau cara lu ngomong kagak, atau pakaian lu kagak, gitu loh. Jadi menurut saya itu yang menentukan branding seseorang. Kadang-kadang dia kepengen jadi misalnya pemuka agama gitu, atau penceramah gitu.
Tapi kok ngomongnya sembarangan gitu ya? Pakainya kok kayak rocker gitu ya? Kan nggak dapet. Jadi orang nggak beli. Orang nggak beli. Itu yang disebut dengan apa ya? Ada yang namanya over branding, ada under branding, ada confuse. Brandingnya membingungkan. Karena yang dia inginkan sama perilakunya nggak matching. Nggak matching. Jadi apa yang lu katakan, bagaimana lu berpakaian, bagaimana kelakuan lu, itulah disebut dengan personal branding. Ayo dibuat, di-create. Siap. Di-create. Saya kan begini nih. Iya. Ya, jadi gue dulu pernah ditawarin jadi main tuh cameo. Wah, nggak usah gue sebut sutradaranya. Apa peran gue? Nanti Om Helmi itu memperkosa. Enggak. Karena itu akan merusak branding gue. Betul sih. Oh iya betul. Ada aja ya. Lu ada yang nawarin gitu? Kagak lah ya? Enggak. Nggak ada muka juga lah. Kaget juga gue ditanya tiba-tiba. Mas Helmi, terima kasih banget. Wah, gila seru banget kita ngobrolnya. Pelen mati aja kita seru ya. Iya. Thank you, terima kasih Mas Helmi udah mampir ke sini. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau lihat konten-konten Mas Helmi bisa dilihat di Helmi Yahya, itu ada di semua platform ya. Termasuk di TikTok ada 10. 10 loh. Siap Mas Helmi, thank you semuanya. Dadah.